Assalamualaikum, balik lagi di part 2. Tetap bersama Ibu Cantik, Ibu Lucia. Tepuk tangan dong. Di part 1 Ibu, kita kan udah ngejelasin ya Bu ya, baru sebagian sih. Nah di part 2 ini kita akan lebih ngejelasin lagi nih. Di sini gongnya di sini. Kan di awal tadi cuma ya spill sedikit ya Bu ya. Nih ini gongnya nih. Nah kemarin sudah bahas tentang regulasi, tugas fungsi, struktur organisasi, wilayah kerja. Yang berikutnya nih Bu, Creative People juga pengen tahu nih Bu, framework dari perluasan kesempatan kerja Bu. Boleh nggak Bu Ibu bantu jelasin juga nih ke Creative People semuanya, apa sih framework dari Balai BPKK Bekasi ini Bu? Iya. Baik, terima kasih Mbak Bella. Kita lanjut ya. Kita lanjut Ibu. Jadi frameworknya perluasan kesempatan kerja itu suatu proses ya, proses dari input, proses kemudian output. Inputan di sini merupakan persiapan kalau saya lihat ya, persiapan bagaimana nanti calon penerima bantuan program itu diidentifikasi kemudian diseleksi gitu. Jadi siapa sih yang bisa masuk di dalam inputan ini? Inputan ini adalah calon masyarakat luas. Jadi calon penerima bantuan program itu dari masyarakat luas yang belum mendapat pengangguran, yang belum mendapatkan pekerjaan. Kemudian bisa jadi alumni BLK atau BPVP. Tahu nggak BPVP itu apa? Creative People. Kira-kira tahu nggak? Balai Besar, Bukan. Balai Peningkat Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. BPVP. Jadi alumni dari sana. Kenapa alumni itu bisa mendaftar? Jadi alumni atau lulusan BPVP itu tidak semuanya bisa mendapatkan kesempatan kerja di perusahaan. Jadi bagi yang belum mendapatkan kesempatan itu ada program dari Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu perluasan kesempatan kerja menjadi wirausaha. Menjadi wirausaha ini untuk teman-teman yang memang punya jiwa mandiri. Jadi mau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Ini bagus sebenarnya. Kalau kita hanya menggantungkan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, itu gapnya cukup lumayan tinggi, sehingga pengangguran itu masih ya dikategorikan angkanya masih bukan tinggi, jadi tinggi, bukan rendah ya, karena ini apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan menciptakan program tenaga kerja mandiri, kemudian padat karya, ini bisa menjadi salah satu jalan untuk menekan angka pengangguran, menekan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan. Itu Mbak Bella. Jadi calon TKM pemula kemudian terseleksi. Siapa yang menyeleksi? Creative People dapat melakukan pendaftaran di platform Siap Kerja. Jadi kementerian kita itu sudah menyiapkan nih platform Siap Kerja, di mana nanti harus mendaftar dulu melalui akun Siap Kerja. Setelah mendaftar baru bisa masuk di menu BISHAP. BISHAP itu tempat untuk mendaftar calon-calon penerima bantuan tenaga kerja mandiri. Kalau kami di Balai Perluasan Kesempatan Kerja di Bekasi maupun Kendari pemula, jadi masih dari nol dia mau merintis usaha bisa melakukan pendaftaran di platform BISHAP. Tapi kalau yang masyarakat sudah memiliki usaha, kemudian ingin meningkatkan, bisa melalui balai besar kita, Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja. Ada di mana? Ada di Lembang, gitu. Terus setelah itu ini masih inputannya ya, iya, masih inputannya. Saya ngintip ya.
Ini ngintip biar nggak lupa. Kemudian dari inputan itu setelah terseleksi mendaftar di BizHub, siapa yang menyeleksi? Menyeleksi adalah teman-teman dari Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja. Jadi mereka memverifikasi data-data yang masuk, dokumen-dokumen yang masuk, kemudian habis itu diumumkan siapa yang layak mendapatkan bantuan. Jadi itu prosesnya. Jadi itu untuk inputannya. Kemudian setelah inputan, prosesnya mereka melakukan aktivitas wirausaha sesuai dengan proposal yang diajukan. Jadi teman-teman creative people ini ketika mendaftar menjadi wirausaha harus melihat pangsa pasar. Kira-kira kalau saya membuka usaha ini kedepannya bagaimana? Jadi tidak asal ya, tapi harus difikirkan matang-matang karena proposal yang diajukan itu tidak boleh berubah. Jadi ketika mendaftar menetapkan nih, saya ingin contohnya ya Mbak Bella, contohnya saya ingin menjadi wirausaha ceriping pisang. Ceriping pisang. Jadi di awal proposalnya itu, di akhir nanti outputnya usahanya harus itu, nggak boleh berubah. Setelah menerima bantuan program, nanti usahanya berubah, nggak boleh. Ya, harus konsisten di dalam melakukan usaha. Ya, di dalam proses ini nanti ada proses yang namanya monitoring dan evaluasi. Jadi kita memastikan bahwa penerima bantuan program itu benar-benar melakukan usahanya. Setelah monitoring evaluasi, apa yang kita lakukan? Kita membuka peluang untuk temu konsultasi, membuka peluang untuk promosi dan pemasaran, membuka peluang untuk peningkatan kapasitas. Ini kementerian kita, pemerintah sudah menyiapkan segala sesuatunya. Nah, tinggal ini creative people bagaimana mengupayakan. Jadi kalau sudah memutuskan menjadi wirausaha, ya jangan patah semangat. Nggak boleh patah semangat. Jadi sekali layar berkembang, tidak boleh, ya tetap harus lurus, tidak boleh menengok ke belakang. Jadi harus terus maju. Memang tidak semudah kita membalikkan telapak tangan kita. Memang banyak nantinya akan ketemu banyak tantangan. Kalau saya bilang ya tantangan, nggak boleh rintangan, tapi tantangan. Dari tantangan itu kita harus menyiapkan mental kita menjadi wirausaha. Wirausaha harus pasti jatuh bangun kan gitu, jatuh bangun. Bagaimana kita bisa meminimalisir jatuh bangun itu? Nah, makanya rajin konsultasi, rajin berkomunikasi dengan tenaga kerja sukarela yang menjadi pendamping di lapangan. Kemudian kalau misalkan tenaga kerja sukarela itu tidak bisa kita tidak bisa kita hubungin atau pendampingannya masih kurang sesuai gitu kan, nah, kita bisa kontak dengan Balai Perluasan Kesempatan Kerja, kan ada call center. Silahkan di call center dimanfaatkan, ada layanan informasi, kemudian ada layanan untuk konsultasi dan temu konsultasi. Ajukan itu ke balai kita gitu, Balai Perluasan Kesempatan Kerja. Nah, setelah proses, ini outputnya ini kita akan mencetak tenaga kerja mandiri. Demikian. Singkat, padat, jelas semuanya ya. Situ dari frame dari awal mula pendaftaran, bagaimana pendaftarannya, dan kenapa program ini terjadi. Ini sesuai dengan yang informasi awal kita podcast kemarin, Bu. Sesuai dengan data BPS yang waktu itu dijelaskan tuh, teman-teman. Pemerintah itu juga memikirkan lebih jauh nih, masyarakat tidak lepas tangan ya Bu ya, terhadap masyarakat atau creative people semuanya nih yang masih pengangguran, yang tidak punya pekerjaan, memberikan perluasan kesempatan kerja bagi creative people semuanya. Memang butuh proses Mbak Bella. Jadi kalau kita mencapai hulu sampai hilir itu melalui proses yang cukup lumayan panjang, kita harus sabar.
Kalau menjadi wirausaha itu harus sabar. Mau sukses juga harus sabar untuk menata itu. Gak ada yang instan ya Bu? Nggak ada yang instan. Karena kita harus belajar dari kesalahan. Jadi kita jatuh, biar kita bisa naik lagi, kita harus tahu nih, oh jatuh, sakit. Tepat sekali. Kalau sakit berarti besok nggak boleh ngulangin gitu Nah, lagi. betul. Nah, itulah berwirausaha juga seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, ini nih gongnya nih. Creative people pasti pengen tahu nih. Kan udah jelasin semuanya nih. Program 2024 nih Bu dari balai kita. Apa sih programnya kita nih Bu untuk tahun 2024 nih Bu? Buat creative people semuanya Bu. Biar creative people juga tahu nih, oh ada ini nih. Bisa nih buat istilah diikut sertakan, ikut nih. Apa nih Bu? Boleh dibantu Bu dijelasin creative people semuanya Bu. Iya. Jadi creative people kalau yang ingin mendapatkan informasi yang lebih, tahun 2024 kita akan membuka peluang layanan informasi, jadi sosialisasi perluasan kesempatan kerja. Boleh datang ke BPVP Padang, BPVP Sidoarjo, Medan, kemudian Belitung, dan satu Semarang, dan yang terakhir Bekasi. Sebelah kita, ya balai besarnya tapi ya. Jadi ini program yang pertama. Jadi kalau mendapatkan informasi, yang program kedua ada temu mitra. Jadi temu mitra itu kemarin sudah kita laksanakan. Hanya kita mencoba untuk membawa ini produk-produk teman-teman TKM kepada mitra kita. Jadi ini bagian dari promosi dan pemasaran. Setelah itu temu konsultasi. Nah ini temu konsultasi boleh nih teman-teman TKM nanti curhatan misalnya. Curhat apa sih kendala-kendala, bisa diomongin di situ, didiskusikan untuk mendapatkan solusinya. Wah, banyak banget nih program-programnya nih. Berarti ini hampir sama dengan kegiatan yang waktu kita awal pertama ya Bu ya, Melek Digital ya Bu ya? Iya, Melek Digital itu layanan informasi. Layanan informasi. Nah, kemarin kan kita udah spill tuh terkait dikit-dikit tuh ya, Melek Digital tuh kita udah informasiin. Nah, tadi ibunya juga udah ngasih informasi bahwa ada 6 lokasi ya Bu ya. Jadi teman-teman yang ada di wilayah yang sudah dijelaskan Ibu Lucia tadi di Bekasi, kita kan juga ada yang mau menjadi calon tenaga kerja mandiri pemula. Iya, yang pengen tahu ya Bu ya, apa aja tuh. Nah, di Melek Digital nih teman-teman creative people semuanya untuk bisa dapat menggali apa aja nih cara-caranya nih. Tadi ada lokasinya, ada di Bekasi, ada di Padang, ada di Belitung, ada di Semarang, ada Medan, dan terakhir Sidoarjo ya Bu ya. Wah, buat teman-teman yang ada di 6 lokasi itu, kita tunggu teman-teman untuk daftar nanti di kegiatan kita Melek Digital di wilayah kalian semua nih. Tepuk tangan dulu dong. Program yang luar biasa udah disiapin sama Ibu Kepala Balai kita nih. Nah, Bu, tadi kita dijelasin semuanya, gong dari kegiatan. Tapi di luar itu masih ada banyak kegiatan lainnya ya Bu ya. Temu mitra nih. Akan ada temu mitra nih. Nah, mitra-mitra ini nih akan kita salurkan ke TKM ya Bu ya. Rencana kalau misalkan ini kita akan adakan business matching. Wah, business matching tahun ini ya. Nanti kita bahas lagi nih. Business matching apaan Bu? Temu mitra apaan Bu? Ada. Timingnya kita ada di Bu Lucia. Bergabung lagi nih. Semoga Ibu berkenan Ibu untuk mampir di podcast kita Ibu. Baik. Ibu, mohon maaf nih. Satu, statement closing dong Ibu buat teman-teman creative people semuanya nih Bu. Iya. Gimana Bu? Boleh bantu Ibu? Creative people yang ingin menjadi wirausaha atau tenaga kerja mandiri pemula, silahkan datang ke kantor kami Balai Perluasan Kesempatan Kerja. Di mana lokasinya? Jalan Gunturaya nomor 1, Kayu Ringin, Bekasi. Atau bisa akses IG kita di BPKK Bekasi. Bisa di TikTok juga loh ya informasinya. Buat semuanya creative people, untuk dapat informasi ini bisa dengerin di podcast kita, dengar di Instagram kita, semua ada di bawah. Nanti akan ditampilin sama Bapak Sutradara. Oke, sekian. Satu lagi, gimana Ibu? Berkarya tanpa batas, sinergi tiada henti. Wah, tepuk tangan dulu. TKM berdaya, TKM jaya, semua siap kerja. Terima kasih Ibu Lucia waktunya. Mohon maaf Ibu menyita waktu Ibu ini, kerja-kerja kita bawa ke bawah dulu nih. Boleh hadir di podcast talknya BPKK Bekasi.
Oke Ibu, buat semuanya nih ya, creative people ya. Tadi sudah dijawab sama Bu Lucy udah ngasih statement closing yang luar biasa. Buat semuanya nih, jangan lupa subscribe, share, like, comment, and bunyiin loncengnya buat dapat informasi terupdate dari kita. Dah creative people!